فيك ومن المتزاهرين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pendahulu kemuliaan, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, hamba pilihan Allah yang pada saat ini diizinkan oleh Allah di saat mulia, saat pilihan, saat istimewa untuk mengadu kepada Allah, dan Allah telah berjanji akan mengkabul permohonan kita di saat-saat seperti ini. Maka jangan ragu, mengadulah kepada Allah dengan serius, dengan khusyuk. Allah berjanji akan mengabul permohonan kita. Dan saat ini kita lanjutkan tadabbur atau renungan kita, tafakur kita, mencari, mengorek-ngorek kekurangan kita untuk kita benahi, untuk kita perbaiki. Yang tidak menyadari kekurangannya tidak akan bisa memperbaiki dirinya. Yang tidak pernah tahu kekurangan dirinya tidak akan bisa untuk memperbaiki dirinya. Sebab kalau tidak tahu kekurangan dirinya, dia tidak merasa perlu untuk memperbaikinya lagi. Gambarannya sebuah rumah. Kalau kita tidak tahu rumah kita yang lagi rusak di mana, karena kita tahu bagian mana yang rusak, maka di hari raya begini tidak ada kemauan dari kita untuk mencoba membenahi. Tapi kalau sudah kita teliti, ternyata ada, oh di sana ada yang bocor, di sana ada yang perlu di sana kacanya retak. Karena kita tahu, baru nanti berpikir untuk membenahi. Sama dengan diri kita sendiri. Kalau ingin menjadi lebih bagus, terus menjadi lebih baik, sadari kekurangan, cari kekurangan diri. Kekurangan kita ini kan banyak. Kekurangan dalam urusan kita kepada Allah ada dengan orang tua, dengan saudara. Dan renungan kita itu ya untuk mengetahui kekurangan kita. Kemudian setelah itu ya kita minta ampun kepada Allah, ibaratnya membenahi diri kita untuk berdamai dengan Allah. Lah kalau kita tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah dengan Allah, lalu bagaimana kita minta ampun yang sesungguhnya kepada Allah? Merasa dong. Nggak merasa bersalah kepada orang tua, dia nyakiti orang tua terus-menerus tidak sadar. Sama saudara bermusuhan tapi tidak sadar kalau itu sebuah kesalahan, maka menjadilah orang yang zalim dengan saudaranya. Yang salah menyekolahkan anaknya tapi tidak sadar kalau dia salah, tetap saja anaknya salah, tidak akan berubah menjadi baik. Yang tidak menyadari kesalahannya dalam ngurus hartanya, karena dia tidak sadar dia salah, maka dia tetap salah menggunakan hartanya. Yang semula harta ini adalah halal bersih, tapi digunakan yang haram. Semalam yang kita bahas. Jadi renungan itu untuk mengetahui kekurangan kita, untuk kita benahi, untuk kita bangun menjadi lebih sempurna lagi. Jadi kita harus merasakan atau melewati masa sadar kalau kita ini kurang. Maka merenung ini harus kita jadikan kesibukan kita setiap saat. Setiap hari harus ada saat kita untuk merenungi keadaan kita. Ramadan ini, di 10 akhir Ramadan kita hanya sekedar belajar, lanjutkan sendiri nanti. Dan lebih luas, bahkan mungkin lebih dalam, lebih teliti dalam Anda mengoreksi kekurangan diri Anda sendiri. Jangan sibuk ngurusi kekurangan orang, sibuklah ngurusi kekurangan kita untuk berbenah. Urusan dengan keluarga, sesama pasangan juga. Ada orang hidupnya penuh dengan kezaliman kepada pasangannya, yang nggak bisa pindah rumah tangga seperti itu. Di dunia sudah tidak pindah, di akhirat juga petaka. Baik, ini pentingnya renungan. Dan kita sudah melewati renungan-renungan kita, urusan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan orang tua, dengan saudara, kemudian dengan keluarga,
Pastikan hidup kita indah, saling menghargai, tidak ada saling menyakiti dalam rumah tangga. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan semalam adalah bagaimana kita menjadi orang kaya di akhirat, menggunakan kekayaan kita untuk yang Allah ridhai. Dan kita akan masuki bab baru. Sebelum masuk bab baru, sedikit mengulas yang semalam bahwa kita semua akan mati. Sepanjang apapun umur kita, kita akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Bayangkan diri kita yang mati, jangan bayangkan orang lain yang mati. Hai hamba Allah yang berbicara akan mati, semua akan mati. Semuanya akan mati, meninggalkan dunia ini. Bayangkan kita sendiri yang mati, menggeluntung di ruang tengah, ditutup kain, dan setelah itu pun kita tidak bisa berucap, nggak bisa berkata-kata. Mandi pun dimandikan, pakai baju pun orang lain yang mengenakan. Bajunya pun bukan baju-baju pilihan kita, ternyata sudah ditentukan kain kafan. Sadari itu adalah aku. Kemudian setelah itu ternyata orang yang sangat mencintai kita, orang yang sangat menyayangi kita pun tidak mau kalau kita tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Bahkan kalau kita berpesan kepada orang yang sangat kita cintai, istriku tercinta, anakku tercinta, abah mau tinggal di sini setelah meninggal seminggu saja, tolong izinkan. Tidak diizinkan, kita harus dihantarkan ke sana, ke liang lahat itu. Sadari makna ini. Kemudian kita akan berpindah alam, bukan tempat kita liang lahat. Liang lahat untuk menyimpan jasad kita yang berbau ini. Jasad kita yang kalau busuk, baunya lebih busuk dari bau binatang, sehingga harus ditanam dalam-dalam. Akan tapi kita pindah alam dari alam dunia menjadi alam barzah. Disitulah kenikmatan yang kita lakukan, kenikmatan buah dari apa yang kita lakukan saat ini. Yang di dunia melakukan banyak kebaikan akan menemukan keindahan. Keindahan saat itu. Kalau tadi urusannya dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan anak baik, semuanya baik-baik. Semua kebaikan itu ternyata akan menanti di alam barzah. Sehingga digambarkan begini di alam barzah. Bayangkan kita di sholat, setelah itu kita di sholat, nggak bisa sholat sendiri, disolati. Lalu dihantarkan ke liang lahat. Setelah itu dikubur jasad kita akan masuk babak baru, kehidupan baru. Dikisahkan bahwa di saat seperti itu, lihat, anda orang baik, dengan orang tua Masya Allah, dengan si istri Masya Allah, dengan suami baik, dengan anak baik, dengan saudara baik dan sebagainya. Anda masuk alam barzah, nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Sebelum ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, akan ada yang datang kepada Anda, akan datang kepada Anda. Dan ternyata itu indah sekali mengucapkan salam kepada Anda. Gambarannya ada sesuatu yang menyapa Anda. Assalamualaikum, Anda menjawab waalaikumsalam. Anda bertanya siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah baktimu kepada orang tuamu dulu. Ada suara lagi lebih indah lagi, Assalamualaikum. Lalu Anda bertanya siapa engkau? Aku adalah mesramu dengan pasanganmu dulu. Ada suara lagi indah lagi datang, Assalamualaikum. Kemudian kita menjawab waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku adalah silaturahmi yang kau jalin. Dan seterusnya. Ternyata kebaikan-kebaikan kita dengan ibu kita, anak kita, orang tua kita, semuanya akan menanti kita di alam barzah, menjadi kawan baik di alam barzah. Sehingga yang katanya menakutkan tidak lagi menakutkan. Fahami makna ini, hai hamba Allah. Kemudian setelah itu akan datang malaikat bertanya kepada kita tentang Tuhan, man rabbuk. Bagi Anda enteng menjawab karena Anda sudah yakin dan tahu di dunia Tuhan kita adalah Allah. Anda menjawab. Bahkan pertanyaan malaikat Munkar Nakir bagi orang-orang seperti Anda, ahli iman ini, yang rindu ke tempat mulia ini, pertanyaan itu seperti sapaan. Anda ke rumah orang didiemin gak enak, ditanya dari mana, sudah tahu. Itu seperti sapaan malaikat. Sapaan malaikat, pertanyaan seperti sapaan, tidak menakutkan. Tapi lihat di kubur sebelah itu, di alam, di orang yang sebelah ya, yang hidupnya di dunia boleh pada orang tua, sama orang tua gak berbakti, ngomong kasar, di dunianya juga nyungsep, sama saudara tidak baik, tali persaudaraan, ngerebut waris, anaknya sekolahkan asal sekolah, tidak mikirkan akhiratnya, apalagi dunianya pun digunakan semaunya sendiri, nyarinya nggak jelas, menggunakan nggak jelas. Ternyata sebelum ditanya malaikat Munkar Nakir akan datang sesuatu yang menyeramkan dan dia ketakutan.
Bayangkan ketakutan, lalu orang itu bertanya, siapa kau? Aku adalah durhakamu kepada orang tua. Aku adalah dolimmu kepada pasangan. Semua serba menakutkan. Di saat takut, ditanya oleh malaikat. Yang digambarkan bagi orang-orang semacam ini, malaikat akan menjelma dengan sesuatu yang sangat menyeramkan. Kalau kita melihat sesuatu yang paling seram di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding seramnya malaikat yang disaksikan saat itu. Kemudian dia bersuara memanggil Man Rabbuk, yang suaranya itu lebih lantang dari halilintar. Lebih lantang dari halilintar. Bayangkan kita di tengah malam di rumah sepi, rumah kuno yang nggak ada penghuninya. Kemudian kita dengar katanya rumah ini rumah lama, rumah angker dan sebagainya. Sunyi senyap. Tiba-tiba ada gelas jatuh, kita akan kaget. Hanya gelas, bukan halilintar. Bagaimana keadaan saat itu? Dia ketahuan ditanya malaikat, tidak bisa berjawab apa-apa, hanya digebuk malaikat. Pukulan malaikat belum hukuman, hukumannya nanti akan diserahkan. Setelah itu, lihat ini keadaan di sana. Yang punya harta digunakan untuk ketidakbaikan akan jadi siksa. Tapi yang menggunakan hartanya untuk masjid, pondok pesantren, yatim datang, harta itu akan jadi sesuatu yang indah bagi dia. Kurang lebih gambarnya semacam itu. Makanya seriuslah, sehingga sederhana. Kalau orang beriman, tafakurnya sempurna, merenungnya sempurna, berbenahnya sempurna, kematian itu hanya pindah tempat yang lebih indah. Sehingga keindahan di akhirat itu, di alam barzah itu mukadimahnya indah di dunia. Sehingga kalau di dunia mesra, bahagia sama suami istri, kayaknya ini bakal bahagia nanti di surga. Yang di dunia ribut terus, berantem terus, itu mukadimah siksa. Di dunia saja kayak di neraka, sama suami istri berantem terus setiap hari, ternyata mukadimah neraka. Sama bapak ibunya kurang ajar, mukadimah neraka. Sudah begitu hukumannya di dunia tidak akan baik. Yang durhaka sama orang tua, dia akan sengsara di dunia. Itu baru dunia. Ada sambungannya nanti di akhirat. Maka bersemangatlah Anda untuk berdamai dengan orang tua, berdamai dengan saudara, sehingga hidup Anda di dunia hasanah, indah di dunia, mukadimah keindahan di saat Anda masuk di alam barzah. Kurang lebih semacam ini. Ayo, yang serius, coba kalau tafakur kita sempurna, serius, Anda dengan ibu baik. Di saat ibunda Anda marah kepada Anda lapang, itu ibuku, nggak tersiksa. Kekurangan pasanganmu dalam melayanimu, enteng, dia adalah istriku, dia suamiku. Lapang hati, indah di dunia. Sama saudara nggak rebutan waris, akrab, datang ke rumahnya enak disambut, bukan yang rebutan berantem rebutan waris ke rumahnya aja nggak enak. Ketemu aja sendiri, sumpah. Tersiksa sebelum masuk neraka. Kalau orang hatinya kotor, hatinya jelek di dunia. Maka serius hari ini. Kita terus tafakur kita yang serius. Ya Allah, tolong serius. Kita ingin merubah cara hidup kita yang semula tidak baik sama sesama menjadi baik. Dan kita lanjutkan malam ini adalah kita malam silaturahmi, baik secara silaturahmi dengan kerabat dekat atau orang-orang lain. Kita masuk, sebelum kita lanjutkan, jika ada sisa-sisa waktu esok hari, kelihatannya kalau tidak besok malam terakhir mungkin masih ada. Yang jelas selagi belum hari raya kita masih akan ada acara. Karena kemungkinan sekali besok adalah mungkin besok atau tinggal 2 malam lagi. Nah ini karena kita semuanya akan silaturahmi. Kita kasih bekal bagaimana silaturahmi sejati. Silaturahmi bukan hanya action rutin atau istilahnya basa-basi sosial. Ke rumah paman, rumah bibi, rutin, masya Allah keliling, masih berantem rebutan waris. Dulu, bagaimana? Mana silaturahmi? Kita ingin silaturahmi sejati. Ada silaturahmi zahir, ada silaturahmi batin. Silaturahmi zahir kalau tidak dibarengi silaturahmi batin, bohong. Namanya basa-basi sosial. Coba pergi ke rumah bibi, nggak enak tadi didahului. Hanya nggak enak takut didahului. Bukan karena kita niat untuk menjalankan perintah Rasulullah, perintah Allah, untuk mempertemukan hati dengan hati. Maka bagaimana silaturahmi yang benar itu? Silaturahmi jasad, ya Nabi mengajarkan untuk kita sering berkunjung. Tazawaru, salinglah engkau kunjung mengunjungi. Dalam riwayat lain tahadu, salinglah engkau memberi hadiah. Ada diajarkan Nabi, salinglah bertemu dengan kawan, silaturahmi.
Tapi tujuannya adalah tahabbu, agar kalian saling mencintai. Harus tahu tujuannya. Jadi kita ke rumah bibik bukan hanya action basa-basi, tapi memang kita ingin menumbuhkan cinta, kecintaan kita kepada bibik kita, kepada paman kita. Dan harus itu yang kita tuju. Mungkin ada acara keluarga nanti di lebaran ke-6 atau ke-7. Mungkin ini acara di keluarga besar Anda, reuni keluarga besar Pak Haji Fulan. Pastikan itu pertemuan hati, bukan sekedar pertemuan jasad. Kalau pertemuan hati tidak ada, hanya pertemuan jasad saja, ternyata katanya silaturahmi bukan untuk menjadi lebih baik. Ternyata silaturahminya untuk mencari bahan baru untuk sakit hati. Coba, kalau silaturahminya bukan karena Allah, bukan dibangun atas dasar yang menumbuhkan cinta, hadir silaturahmi reuni keluarga besar Pak Haji Fulan itu, ternyata hadir situ hanya lirik-lirikan saja melihat. Pakai gelang gede banget, hadir pakai semuanya gelangnya, pamer mobil. Sampai di rumah pulang bukan dia tambah sejuk hati, tambah panas dengan suaminya. Sok banget gelangnya dipakai semuanya gede. Itu disapa nggak senyum. Itu ada. Katanya baru silaturahmi, kenapa pulang dapat bahan menggunjing baru? Karena silaturahmi katanya silaturahmi basa-basi. Kita malam ini akan belajar bagaimana silaturahmi sejati. Silaturahmi dahului dengan silaturahmi batin sebelum silaturahmi zahir, ya hamba Allah. Silaturahmi zahir ya harus, tapi batin kita sebelum bertemu harus bertemu. Untuk menghilangkan benci di hati kita, dendam di hati kita. Harus ada tujuan. Apa sih yang akan kita pangkas di sini? Basa-basi ketemuan, harus tahu saya harus menghilangkan benci di hatiku. Koreksi urusanmu dengan bibikmu. Kenapa kamu tidak enak sapaan dengan bibikmu? Kenapa kamu tidak ingin ketemu bibikmu, amanmu? Kenapa dengan saudaramu kok tidak enak duduk berdampingan? Ada apa? Kenapa dengan temanmu itu nggak nyaman duduk bersamaan? Ada yang nggak beres di hatimu. Nah inilah tafakur kita merenung ini. Setelah itu kita pangkas. Tidak. Saya tidak boleh menyimpan dendam kepada saudaraku, umat Nabi Muhammad. Apa itu bibikku? Itu ponakanku. Itu anak ayahku. Saudara nggak ada. Saya harus belajar memangkas dendam, benci di hati. Karena dendam dan benci yang ada di hati seorang hamba, benci pada umat Nabi, apalagi benci pada orang dekat, orang tua, benci pada adik, itu adalah hukuman yang Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Orang benci dendam itu capek. Coba Anda bayangkan, Anda biar tahu kalau ini nggak enak. Kalau kita benci sama seseorang, lihat orangnya kelihatan di sana, kelihatan pakai baju merah, kenapa ada di sini? Lihat aja sudah nggak enak. Dia beli mobil, kita ikut marah, padahal nggak ada masalahnya. Benci di hati kita, dendam di hati kita. Ngelihat orang yang kita benci datang sudah nggak enak. Ngelihat rumahnya megah, dapat dari duit dari mana itu? Bodohnya orang penyimpan dendam dan benci. Sehingga untuk menjadi kekasih Allah, pangkas itu benci dendam. Sehingga menjadi orang yang punya qalbun salim. Bukan tidak punya dendam, bukan tidak punya benci. Punya dendam dan benci, akan tapi segera dipangkas, dirubah menjadi cinta. Inilah usaha kita malam hari ini. Kalau Anda nuturi dendam, na'udzubillah. Orang kalau punya dendam, wah serem. Dan jangan berdekatan dengan orang pendendam. Sama ibunya dendam. Gara-gara disakiti oleh ibunya saat sekali dendam. Sama saudaranya dendam. Ghil, ya Allah hilangkan ghil di hati kami kepada orang yang beriman. Itu ada benci dendam. Kita tidak ajari oleh Nabi, oleh Allah untuk bersihkan dendam. Nah, ini bahaya sekali dendam kepada sanak kerabat saudara. Lalu, bagaimana memangkas? Ya, mewujudkan silaturahmi demi menghilangkan itu semuanya. Kalau silaturahmi zahir bisa saja dibuat, nyembelih kerbau, nyembelih ini, reuni keluarga besar, bisa ketemu, tapi belum tentu sampai hati. Sekarang kita serius membersihkan hati kita. Hati kita, hei hamba Allah, hati. Jadi, untuk bersihkan hati, gambarnya begini. Kita mulai dari mana? Sebelum Anda kunjung kepada bibik Anda, paman Anda, pastikan hari ini pun kita sudah bisa mulai. Biasakan kita mendoakan orang-orang tersebut. Kalau Anda ingin rumah bibi esok hari malamnya Anda gempur dengan panjatan doa. Bukankah Anda rajin tahajud? Bukankah Anda biasa sholat 5 waktu? Sisipkan panjatan doa di sholat 5 waktu Anda. Ya Allah, aku akan ke rumah bibiku yang bikin kesel, ya Allah. Aku ke rumah saudaraku yang suka bikin kesel, ya Allah. Aku ingin ke sana, ya Allah. Jangan kau tampakkan aku yang tidak suka, ya Allah. Angkat derajatnya bibi, ya Allah. Berikan kekayaan yang cukup, ya Allah. Lapangkan rezeki. Doakan, gembur dengan doa-doa kebaikan. Pastikan Anda harus bisa. Malam ini kita serius ingin berbenah kok.
Menyambung silaturahmi, ini namanya silaturahmi batin sebelum bertemu jasad. Sehingga kalau kita sudah mulai dengan panjatan doa, besok begitu mudah untuk silaturahmi zahir. Kita berpelukan begitu mudah. Berjabatan tangan bisa tulus karena malamnya sudah kita gempur dengan panjatan doa. Ya Allah, itu saudaraku kurang ajar sekali ya Allah, yang rebut waris saya ya Allah. Nggak bisa diajak ngomong, adanya marah kalau diajak ngomong. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu adikku ya Allah. Lapangkan rezekinya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Mendoakan. Jadi silaturahmi batin kita mendoakan. Dan ini yang sering kita lupakan. Biasakan mendoakan orang lain. Khususnya yang bermasalah dengan kita dengan doa kebaikan. Kalau Anda punya kebiasaan ini, insya Allah lesan Anda lesan yang lembut, susah mengutuk orang. Hari ini kerjanya mengutuk, dasar terkutuk, masuk neraka, jahanam, iblis, syaitan, segala macam. Karena hatinya sudah tidak baik. Jadi menceramah pun suka ngutuk nanti. Jadi ustaz. Bukan panjatan doa, bukan kelembutan hati yang dihadirkan. Oh ini kerjaan berat, kerjaan para kekasih Allah. Anda mungkin mengatakan berat sekali, oh dia kurang ajarnya banget sama saya. Bayangkan pinjam duit nggak balik-balik, katanya sebelum lebaran mau dibayar, sudah saya mengandalkan, tatanya lebaran harus usah dicari. Sampai sekarang, awas ya nanti malam, harus begitu. Sampai malam tetangga didoakan, ya Allah, tetanggaku yang kurang ajar kepadaku ya Allah. Pinjam duit nggak balik-balik, dicari susah. Kami mohon ya Allah, lapangkan rezeki ya Allah, sehingga bisa bayar utang nanti ya Allah. Ampuni dia ya Allah, jaga keluarganya ya Allah. Pastikan malam ini kita akan menjadi orang istimewa. Jangan biasa ngutuk, jangan biasa doain jelek. Khususnya orang bermasalah kepada Anda. Kalau orang baik sama Anda enteng, kami tidak membahas itu. Kalau ada orang ngadu, ya Rasulullah, kalau ada orang berbuat baik lalu aku balas dengan kejahatan bagaimana? Ya kamu sama kayak dia. Kalau orang berbuat baik dibalas kebaikan, ya itu biasa. Yang hebat orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. Panjatan doa, doa hidayah, doa rahmat, doa ini baru istimewa. Kita ingin jadi orang istimewa, jangan jadi orang biasa. Dan Anda harus bisa keluar dari tempat ini bersih hati Anda dengan saudara Anda. Apa yang kita bahas kemarin selesai. Kuncinya di sini. Membiasakan doakan baik ibunda, khususnya ayah Anda. Lah kok ngutuk bapaknya, ini rumusnya bagaimana? Ngutuk adiknya, rumusnya bagaimana? Anak bapaknya. Ngutuk anaknya, rumusnya bagaimana? Ayo serius malam ini. Serius malam ini. Biasa mendoakan saudara-saudara kita. Maka nanti setelah ini hadirkan siapa orang yang paling kurang ajar kepada Anda. Ini ujian hati Anda. Yang sudah seminggu katanya sudah tadi. Tafakur sama seminggu, sudah ada perubahan belum dalam hati kita? Jangan sampai diam-diam dalam diri kita ada pendendam. Al-baghdha dabba alaikum da'ul umami qablakum, akan merayap kepada kalian. Awas, kalian ahli sholat, bukan orang kafir. Kum, ini umat Nabi Muhammad. Awas, merayap di hati kalian. Da'ul umami qablakum, penyakit dahulu yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Al-baghdha, kebencian. Hati-hati, akan merayap kum kalian, untuk kalian. Merayap di hati kalian penyakit dendam. Wayal al-baghdha, wayal al-baghdha. Al-baghdha, katakan qati'ah, dia pemutus. Pemutus. Wala aqulu taqta'ur rahim wa taqta'u adaw wala aqul taqta'u sar. Yani al-halikah, katakan dabba alaikum da'ul umami qablakum al-baghdha wayal halikatu. Nabi menyampaikan, awas akan datang kepada kalian, rayap di hati kalian penyakit namanya baghdha. Wayal halikatu, itu pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, tidak aku katakan mangkas rambut. Tahlikuddin, memangkas agama. Lihat, biarpun ustaz hebat nyimpan dendam di hatinya, lihat akhlaknya enggak. Rebutan waris dengan saudaranya, rebutan kantin pondok sama-sama ustaz. Kakak adik ustaz-ustaz, tadi kita sebutkan. Kalau rebutan waris gak pandang, orang bodoh, orang kaya rebutan waris, si miskin rebutan tikar robek, yang bodoh rebutan waris, yang alim kiai meninggal dunia punya anak dua muda ustaz muda, rebutan kantin pondok. Ayo, halikah, memangkas. Wala aku tahliku sya'ra, aku tidak katakan mangkas rambut, walakin tahliku din, mangkas agama. Maka ayo, jangan sampai kita tertipu lagi di sini. Ayo kita berdamai dengan saudara kita. Enggak ada perlunya kita mendendam. Percuma.
Dan kezaliman yang dilakukan seseorang kepada kita akan jadi pahala di akhirat. Ia diizinkan kita menuntut hak kita, harta kita diambil, menuntut tapi tidak pakai benci, tidak pakai kutukan. Ada mungkin hartanya diambil, kita nuntut ke mahkamah, iya, tapi nggak pakai mengutuk, bahkan nggak pakai marah-marah, cukup ngaju mahkamah, ambil haknya, selesai. Tapi hari ini setan tidak senang kalau ada orang masuk surga. Diajari permusuhan, berantem, lihat ke mahkamah permusuhan, yang menang memusuhi, yang kalah memusuhi. Kelihatannya hartanya kembali kepada yang berhak, tapi permusuhan lebih panjang lagi kisahnya. Hati-hati, ayo serius. Gak usah nengok orang lain, urusanmu dengan siapa. Ayo sekarang cari orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Cari orang bermasalah dengan Anda. Kemudian pastikan Anda memberi kebaikan kepada mereka. Pandang mereka umat Nabi Muhammad. Kita ingin menjadi orang yang istimewa, hati pemaaf, lapang hati, punya qalbun salim, yang akan masuk surga. Lihat, di surga dengan keindahannya adalah orang yang punya salamatus sudur, yang hatinya selamat, menghilangkan ghil, dengki, benci di hatinya, diganti dengan cinta kepada umat Nabi. Kalau sudah orang punya kecintaan, lihat, ainal mutahabuna bi jalali, nanti dipanggil oleh Allah di akhirat. Mana orang yang bertemu di dunia dengan cinta, enggak pakai dendam-dendaman. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di padang mahsyar, di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Sehingga yang sejuk di dunia, sejuk di padang mahsyar. Enak. Yang kerjaannya di dunia ngedendam, malah bilang kalau sudah ngedendam itu dipiara, beranak pinak, bukan sekedar menjadi munculkan dengki, iya, merendahkan, iya, menggunjing, iya, semuanya penyakit akan masuk gara-gara dendam. Coba kalau kita sudah dendam sama orang nggak terima, oh kurang ajar, kita sudah mulai memfitnah. Tahu nggak kau dia gunjing dia, Allah, naudzubillah. Sangat rugi kalau kita menjalani hidup seperti itu. Malam ini kita ingin berdamai, menjadi orang yang damai dalam diri, mudah berdamai dengan siapapun. Silaturahmi yang serius dimulai dengan sesuatu yang sangat mudah tapi paling berat, yaitu mendoakan dengan doa kebaikan sebelum kita kunjung ke rumahnya. Bahkan kalau kita tidak sampai kunjung, hati kita sudah sampai, ya Allah, itu tetanggaku suka menyakitiku, ya Allah, tolong ya Allah, berikan hidayah kepadanya, lapangkan rezekinya, berikan segala kebaikan, anak-anaknya ya Allah. Yang pinjam duit nggak balik-balik itu, lihat tadi itu dicari susah, giliran ke rumahnya katanya pergi, sandalnya lengkap utuh, berarti kalau nggak pakai sandal. Dia menduga kayak di belakang rumah, betul, ke belakang rumah lagi ngitung duit di belakang rumah. Ngelihat kita yang datang langsung melengos marah, ngapain kamu kesini, kelihatan kalungnya, keluar, masya Allah, pergi sana, malah diusir kita. Ayo, bisa tidak kita doakan dengan doa kebaikan? Ini ujian bagi Anda. Kalau Anda doa dengan doa kejelekan, rugi juga. Kita doakan akhirnya semakin jahat. Kalau kemarin jahatnya cuma pinjam uang nggak bayar-bayar, cuma gara-gara doa Anda dikabul, Anda kan didolimi, doa dikabul, Anda doain jelek, tambah jahat, besok nyolong duit Anda. Jadi doain jelek itu rugi. Setelah kami merenung panjang ini, akhirnya saya nggak mau berdoa jelek. Ibaratnya kalau ada Fir'aun di tempat kita hari ini, ada Namrud misalnya di kampung kita, kalau suruh milih berdoa, ada mungkin ketua geng suka bikin kerusakan, pilihan doanya ada dua. Satu, doakan biar mati saja dia, bisa. Kalau suruh milih, saya pilih ya Allah, berikan hidayah kepada dia. Kalau mati, dia mati, anak buahnya masih bejat barangkali. Tapi kalau dia dapat hidayah, anak buahnya bisa digiring pada kebaikan. Kan lebih cerdas. Doakan kebaikan, tobat, anak buahnya bisa diatur sama dia. Selamat tinggal dengan kebencian. Kalau ada dendam, tentu ada. Cuman kehebatannya orang beriman marah tapi malah memberikan kebaikan. Kan ada dalam Al-Quran itu disebutkan ahli surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju surga dan pengampunan Allah. Surga yang luas disiapkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa ini cirinya adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Ahli surga yang berjalan di atas bumi adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang senang berderma biarpun dalam keadaan susah atau senang. Semalam sudah kita bahas, biarpun fakir dia masih ingin berbagi. Yunfikuna fis sarra', dalam keadaan kaya berderma, wad dharra, keadaan miskin pun dia berusaha berderma semampunya. Semalam kita bahas. Kemudian selanjutnya wal kadhiminal ghaidha,
Wal kadhiminal ghaidha, orang yang ahli surga berjalan di atas bumi. Sifatnya adalah ini, wal kadhiminal ghaidha, mudah menahan emosi amarah, dendam, menahan wal kadhiminal ghaidha. Jika ada yang berbuat zalim kepadanya, maka dia bisa menahan amarah. Kadhim, menahan marah. Ternyata menahan pun belum cukup. Karena menahan bisa saja menahan hari ini, besok meledak. Tidak. Wal kadhiminal ghaidha, setelah dia menahan amarah, tidak, aku gak boleh membalas itu saudaraku. Ditahan. Setelah ditahan dilanjutkan ayatnya, wal afina 'anin nasi, memaafkan. Tidak, aku gak boleh membalas, aku maafkan saja deh. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang yang jahat kepada dia. Prestasi setelah memaafkan pun belum tentu beres, karena masih ada sisa-sisa kotoran-kotoran harus dibersihkan sekalian. Bisa saja nanti ini tumbuh lagi, masih menyimpan amarah tersembunyi, lalu nanti meledak juga pada akhirnya. Sempurnakan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dalam ayat Allah senang dengan orang berbuat baik. Coba, didolimi malah ngebalas dengan kebaikan, didolimi menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, afina 'anin nas, memaafkan. Setelah itu Allah yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang berbuat baik, dijahati malah membalas dengan kebaikan. Prestasi. Lah kebaikan macam-macam, bisa hadiah, baju dan sebagainya. Cuman malam ini kita mulai, kebaikan yang kita berikan adalah panjatan doa. Panjatan doa. Orang zalim pada Anda doakan. Mungkin bagi kita adalah berat, ya. Ngapain dia kurang ajar banget, betul. Dia bikin kesel banget, betul. Warisanku direbut sama dia, sampai aku tidak bisa nyokolah kena anakku, betul. Tapi tetap doakan yang baik, nggak bisa saya, berat. Iya, memang berat. Karena ini kerjaan para waliullah, kekasih Allah, fokus di sini. Bukan hanya memperbanyak sholat, sujud, rukuk, bukan. Waliullah menjadi kekasih Allah, dari sini kuncinya. Qalbun salim, hati yang selamat. Jadi ini bukan pekerjaan abad, bukan pekerjaan orang kecil. Makanya ini serius. Berat, semuanya berat, ya berat. Bagaimana orang jahat sama kita, zalim sama kita, lah kalau suruh ngedoain. Ibaratnya ini kita ingin operasi berat. Ibu-ibu mau sesar, ngeluarkan bayi di perutnya, operasi jantung. Ini kerjaan berat, membersihkan hati. Ya berat sekali. Makanya kalau belum kena obat bius masih khayal. Hari ini masih, sampai detik ini perbuatan itu khayal. Orang kurang ajar kalau didoain dengan kebaikan. Gimana rumusnya? Ya mati nyungsep. Nah gitu. Sekarang saya kasih obat biusnya. Telan obat bius itu. Setelah itu Anda begitu mudah mendoakan dia yang kurang ajar kepada Anda. Telan obat bius malam ini. Ini belum selesai pelajaran kita. Setelah itu Anda cari siapa yang kurang ajar kepada Anda, praktekkan obat bius. Malam ini kita akan telan obat bius. Resepnya dari baginda Nabi. Agar silaturahmi kita sejati, serius. Ambil dengan benar, di dosisnya benar. Obat bius dari Rasulullah. Hadis Nabi bunyi begini. Hayatnya hadis ini. Kami merenungi hadis ini cukup lama waktu untuk memahami dengan serius, bukan memahami dengan otak, memahami dengan rasa. Nabi bersabda begini. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhaghril ghaibi ila wa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidak ada seorang mukmin mendoakan mukmin yang lain. Mukminah, seorang beriman mendoakan orang beriman yang lainnya. Di saat orang yang beriman yang didoakan tidak ada di hadapannya. Mendoakan orang yang tidak ada di hadapan kita. Kecuali malaikat mendoakan walaka bimithlin, kau dapat duluan. Dikatakan oleh para ulama ini doa dahsyat. Sampai dikatakan doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, namun sering dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Kalau Anda pengen doa dikabul, nggak usah nunggu pergi ke Mekah. Katanya hari ini kan saya pengen ke Mekah, pengen doa di sana. Kelamaan kapan pergi ke Mekah? Nggak usah nunggu pergi ke Mekah. Saya minta doa kepada seorang ulama guru yang dikabul doanya dia. Ngapain ketemunya susah? Ada doa yang sangat dahsyat dikabul oleh Allah. Janji dikabul, sangat mudah dikabul, yaitu mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita.
Karena kalau mendoakan orang tidak ada di hadapan kita, ada ketulusan. Dia di rumah, khususnya ini tidak ada di hadapan secara zahir atau tidak ada di hadapan kita secara batin. Secara zahir nggak ada, dia di rumahnya. Secara batin kita lagi punya sengketa dengan dia. Mendoakan orang bermasalah dengan kita. Kalau Anda mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda, ketahuilah malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Fahami makna ini. Kalau pengen doa Anda dikabul, cari itu orang-orang kurang ajar. Cari siapa kurang ajar? Oh, dia kurang ajar. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Ada yang diberi rezeki oleh Allah. Dan Nabi yang bersabda, Nabi tidak pernah bohong karena Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Orang yang tidak ada di hadapan kita. Dan memang doa itu doa tulus, makanya dikabul. Kalau kita doakan orang tidak ada di hadapan kita, itu tulus. Kalau mendoakan di depan muka bisa menjilat. Misalnya habis dikasih sarung oleh Pak Haji Fulan, langsung doain Pak Haji, makasih sarungnya, semoga lapang rezekinya. Ia minta tambahan baju koko barangkali. Menjilat. Tapi kalau ini doakan orang tidak ada di hadapannya, tulus. Apalagi orang itu punya masalah dengan kita. Ya Allah, kurang ajar banget ya Allah. Lapangkan rezekinya itu. Oh, dia zalim padaku, ampuni dia ya Allah. Nah ini, kalau kita merenung dengan memahami dengan rasa Allah, dengan ini Allah akan kabul doa kita. Lihat ini, begitu mudah. Kalau orang sudah memahami hati sendiri kan serius, doakan orang lain gampang. Bahkan perlu mencari-cari siapa yang berbuat zalim pada saya hari ini, biar doa saya dikabul oleh Allah. Yang zalim, ya Allah yang kurang ajar, pinjam duit malam, ya Allah awas nanti malam ya. Kurang ajar dengan saya, nanti malam awas ya. Malam berdoa, ya Allah, dia kurang ajar kepadaku, ya Allah ampuni dia ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Jadikan anaknya anak soleh ya Allah. Malaikat menjawab, walaka bimitrin, engkau mendapat duluan. Ini obat biusnya. Kalau Anda paham dan yakin dengan Nabi, ini. Dan kami merenungi panjang. Sehingga setelah itu kita putuskan. Gak perlu kita doain orang dengan doa jelek. Gak ada perlunya. Doa baik saja. Memaafkan. Orang berbuat salah pada kita. Menuntut di mahkamah sah. Tapi gak pakai dendam deh. Gak pakai permusuhan. Cukup ke mahkamah gak pakai kata kotor. Gak pakai mencaci. Memaafkan di sini yang kita sebutkan urusan kita dengan sama manusia. Bukan dosa pada Allah. Dosa pada Allah gak ada begini. Harta kita diambil, kita dicaci, kita dibohongi, kita didolimi. Itu yang kita perlu menjaga hati kita lapang. Silaturahmi kita dengan silaturahmi hati. Setelah ini PR buat Anda yang serius malam ini. Dan kami yakin Anda dipilih oleh Allah. Yang menjadikan kami berucap seperti adalah Allah. Anda pun oleh Allah diizinkan mendengar. Insya Allah kita akan sukses semuanya. Nanti sambil merenung, setelah selesai acara Anda merenung. Cari orang-orang kurang ajar. Kalau perlu tulis. Tapi judulnya jangan jelek, jangan ini orang kurang ajar, enggak. Ini orang-orang baik yang harus saya doain. Siapa yang pinjam duit nggak balik-balik, menfitnah, menyikut Anda sampai nak naik pangkat, turunin, didoain. Awas nanti malu. Anda doain dengan doa kebaikan. Anda latih dengan begini. Terus Anda latih doa kebaikan, kebaikan, kebaikan. Akhirnya lesan Anda menjadi lesan indah, susah ngutuk orang. Kalau sudah susah ngutuk orang, yang kita bahas kemarin, ketemu sama istri gak ngomong jelek, sama anak gak ada ngomong jelek. Hari ini lihat karena hatinya kotor, sama anaknya ngomong jelek, dasar anak durhaka, jahanam, dulu. Anaknya dibegituin. Padahal dia karena gak sadar, coba waktu ngomong dasar anak jahanam, anak ini. Kemudian saat kamu ngomong amin, gak mau juga dia. Memang itu hawa nafsu. Sekarang kita berubah serius ya Allah. Ini malam mulia. Anda jangan ragu, ini malam istimewa. Kita cari nanti orang kambil, kita merenung orang yang zalim pada kita. Kita doakan. Dan dalam panjatan doa kami selalu kami bawa. Mungkin Anda pernah dengar selalu, ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggonceng kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah. Mereka umat kekasih Muhammad. Tidak pernah kami tinggalkan. Kenapa? Kami rindu dikabul doa kami oleh Allah. Nggak ada perlunya pakai kutuk-kutukan. Nggak ada perlu. Kita serius malam ini. Itu adik Anda yang zalim pada Anda, itu adikmu, anak ayahmu, anak ibumu. Ngapain dikutuk? Doain semoga kasih hidayah. Kalau dapat hidayah kan jadi baik dengan Anda. Sehingga ini akan muncul akhlak mulia. Setelah ini nggak ada caci maki, mulut kotor nggak ada. Baghdha nggak ada. Al-ghil nggak ada. Memang ada marah, iya manusia. Kalau tidak marah bukan manusia lagi. Ada marah, ada. Justru kehebatan kita adalah itu tadi. Di saat saya ngedumel, adikku kurang ajar banget, kita perangi, baru istimewa.
Jangan dituruti hawa nafsu. Nah ini, doakan orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Dan insya Allah akan kita lanjutkan, silaturahmi belum tuntas. Nanti pada malam berikutnya kita akan selesaikan masalah silaturahmi. Ini penting sekali, yaitu silaturahmi hati. Ya, yang jangan sampai hanya silaturahmi zahir, ngasih hadiah, wah selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir batin, tapi itu kurang ajar, nggak ada. Kita serius silaturahmi. Jadi sebelum Anda kunjung kepada bibi, paman, saudara, pastikan Anda sudah mendoakan. Dan nanti insya Allah tolong sekalian cari siapa yang kurang ajar kepada Anda. Mantan suami itu yang katanya zalim pada Anda, itu juga bapak daripada anakmu, nggak perlu didendam. Mantan istri yang naudzubillah melakukan satu hal yang bikin sakit, nggak ada perlunya kita mendendam, sudah selesai. Sebab kadang-kadang bermasalah kalau sudah mantan istri itu seanaknya diajari musuh ibunya. Ayo, ada tidak? Ada. Istri saking dendam sama suaminya, anak diajak musuhi. Awas kalau ketemu ayahmu ya. Umi dan ridho, dulu sama ayahnya suruh perang juga. Hari ini kita serius. Semoga Anda ini benar-benar pilihan Allah. Nggak perlu doa jelek, nggak perlu doain yang kotor kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini silaturahmi batin kita, insya Allah lapang hati. Khususnya anak-anak Anda. Kadang orang marah sama anaknya, ngedumel. Dan buah daripada dendam banyak kejelekan yang dilakukan. Ngunjing, menfitnah. Di saat temannya dapat musibah tepuk tangan, tuh syukurin tuh. Padahal di saat kita senang bertepuk tangan atas musibah yang Allah timpakan pada seorang mukmin, kok kita senang tidak ikut sedih, giliran kita akan timpa. Hati-hati. Maka jangan biasa Anda senang kalau ada saudara Anda tertimpa musibah. Hati-hati. Senangnya Anda mengundang musibah. Karena Nabi menyebutkan kalau ada orang bertepuk tangan tasmid, ada orang bertepuk tangan alias senang dengan musibah yang Allah timpakan pada orang beriman, dia akan mendapatkan musibah yang serupa. Yang ada adalah sedih, ya Allah ampuni dia ya Allah. Semoga kau angkat derajatnya Allah. Baik, insya Allah nanti jangan ragu siapa orang kurang ajar. Siapa bibimu, pamanmu, saudaramu, harus berani. Jangan Anda menyerah. Ingat, jangan dilawan, ini ilmu. Harus saya seberat apapun mungkin di hari-hari pertama Anda mendoakan orang bermasalah dengan Anda, muka Anda masih muka yang jelek karena Anda masih belum kuat. Ya Allah, kurang ajar banget ya Allah. Mungkin sejelek itu, tapi setelah itu akan lembut ini. Perlahan demi perlahan sudah mulai reda. Setiap hari Anda asah, begitu mudah lesan Anda mendoakan setelah itu. Sehingga lesan baik. Dizalimi langsung doa kebaikan, nggak sempat mengutuk. Ya Allah, semoga lapang rezekinya. Ya Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan. Indah. Dialah ahli surga berjalan di atas bumi. Di dunia sudah kayak surga karena hatinya lapang. Ketemunya enak. Ini kan enak. Ayo, nggak ada dendam begini. Ketemu enak. Coba kalau dendam, ngapain dia datang? Astagfirullah aja. Apa juga di sini? Bikin sumpah aja dunia. Ada kan ada. Alangkah indahnya dengan kelapangan hati. Itulah orang yang hidup dengan qalbun salim, hati yang selamat atau salamatus sudur, dadanya bersih daripada dendam dan dengki. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.